Saudara, gue Febrian, dan gue adalah pecinta kain Indonesia. Selama setahun ke belakang, gue beruntung banget bisa ikutan syuting program Indonesia bersama Metro TV. Dari Bangka, ke Sumba, ke Cirebon, ke Wakatobi, menurut gue setiap penjuru Nusantara punya keunikan kainnya masing-masing. Nah, gue baru tahu kalau di Papua pun ada batik. Wih, seperti apa ya motifnya? Duh, gue nggak sabar ngelihatnya secara langsung, saudara. Pasti nanti gue merinding. Tuh lihat, bulu-bulu gue aja udah berdiri. Saudara, batik Papua yang gue cari ada di barat laut Papua. Nah, di sini nih, ada kota apa ayo? Sorong! Sorong berada di Provinsi Papua Barat dan dikenal sebagai kota persinggahan karena dianggap sebagai pintu masuk ke Papua dan juga gerbang menuju Raja Ampat. Kota Sorong punya sejarah yang panjang, saudara. Dan untuk mengertinya, kita harus berkunjung ke sebuah pulau yang berjarak 10 menit dari pelabuhan kota. Saudara, sekarang gue sedang berada di Pulau Dom. Pulau Dom ini dulunya adalah pusat kota Sorong yang sekarang sudah dipindahkan ke bagian kepala burung Pulau Papua. Hingga saat ini, Pulau Dom masih dikenal luas. Bahkan bagi sebagian veteran tentara Belanda yang pernah bertugas di pulau ini, Dom akan selalu menarik untuk dikunjungi karena nilai sejarahnya. Dan di masa kini, bagi gue nilai pariwisatanya juga tak kalah penting. Karena di pulau ini tidak ada mobil, saudara. Wow. Lucu ya? Jadi kemana-mana harus naik beca. Dan dari beca, kita jadi makin mengenal warga setempat. Maka dari itu, menurut gue, belum ke Sorong kalau kalian belum ke Pulau Dom. Jadi, daerah pesisir Papua memang bisa dibilang sudah seperti melting pot berbagai macam pendatang, saudara. Kalau kalian ke sini, kalian bisa melihat kemajemukan di sini. Bahwa tidak hanya agama Kristen yang ada, tapi juga ada agama-agama lain dan mereka hidup berdampingan dan tentram. Buktinya adalah berdirinya pagoda Wihara Buddha Jayanti yang merupakan tempat ibadah umat Buddha satu-satunya di Sorong. Merinding gue kalau berdiri di atas ini karena kita bisa ngelihat gedung gereja, masjid, dan wihara di tempat yang berdekatan. Dan kalau kita ke pelabuhan Sorong, kita bisa mengamati berbagai macam jenis kapal seperti kapal-kapal nelayan, kapal kargo, hingga kapal-kapal pinisi yang siap membawa baik wisatawan maupun pengajar-pengajar muda dari berbagai daerah Indonesia. Contohnya seperti kapal KM Kalabia. Keren banget deh, saudara. Kapal ini rutin menggelar kelas-kelas untuk anak-anak Sorong dan Raja Ampat. Mereka diajarkan pelajaran-pelajaran mengenai pelestarian lingkungan hidup di laut. Kapal Kalabia ini juga punya perpustakaan keliling. Lihat deh. Bangga gue ngeliat semangat mereka. Semoga suatu saat gue bisa kembali lagi dan ikut membantu misi mereka di sini. Dahsyat! Nah, sekarang gue dikasih tahu kemana kita harus pergi untuk mencari batik Papua. Tapi sebelum itu, gue mau lihat pembuatan makanan khas orang Papua. Saudara, sebelum gue berpetualang mencari batik Papua, lebih baik kita sapa-sapa dulu tim Indonesia Metro TV yuk. Yuk! Saudara, bentar deh. Ini kok masuk hutan ya? Bener gak ya? Bener gak ya? Gue ragu sih. Wow, keren banget tempat ini, saudara. Ini adalah sagu, saudara. Bahan pokok makanan khas masyarakat pesisir Papua. Sekarang, pengolahan sagu itu sudah bisa dilakukan secara modern dengan mesin. Tapi tim Indonesia mendapatkan kesempatan istimewa dalam melihat pengolahan sagu secara tradisional. Jadi, saudara, ini namanya pangkur. Dan karena saking pentingnya pangkur dalam kehidupan masyarakat Sorong, dibuatkanlah sebuah tugu selamat datang dengan pangkur pada puncaknya. Ini nggak tajam, tapi dari besi begitu. Pangkur, pangkur, pangkur yang dalam gitu ya. Dan ini bukan menumbuk ya. Ini namanya menokok. Menokok. Sagu bisa dilihat sebagai identitas sebagian masyarakat Papua. Begitu, saudara. Jadi di sini, di Papua, sagu itu merupakan makanan pokok. Begitu ya, Bu ya? Begitu ya? Iya. Prosesnya dari pertama kali dari pohonnya begitu, terus diapakan dulu? Ditebang dulu. Ditebang dulu. Terus pelepannya dibuka dulu untuk, lalu selesai digogoti baru dibuat seperti sana. Nanti diisi baru ditaruh sini baru diramas. Baru ramas macam. Diramas pakai air ini. Diramas pakai air. Santannya lari ke sini, baru airnya keluar ke sana. Oh. Dan santannya tinggal. Nanti santannya mengendap. Oh, mengendap, baru dikeringkan. Jadi tepung sagu. Saudara, kalau mau tahu liputan lebih mendalam, tonton aja Indonesia
setiap hari Kamis jam setengah 11 malam waktu Indonesia bagian Barat di Metro TV. Metro TV begini ya. Saudara, sagu yang kasar nanti hasil akhirnya seperti ini. Jadi dimasukkan ke dalam bambu ataupun besi, bisa dimakan pakai teh atau kopi. Jadi ya begitulah, karena ini keras banget kan, nggak bisa kita langsung gigit ini. Kalau yang ini nanti hasil akhirnya adalah bisa jadi tepung sagu ataupun jadi papeda. Papeda rasanya kayak apa ya? Langsung aja mendingan sekarang kita berangkat ke restoran yang menyediakan papeda, oke? Kita belum ke daerah timur Indonesia kalau kita belum makan papeda. Papeda rasanya enak, apalagi kalau pakai kuah kuning. Saudara, ini ikan kuah kuning, ini sayur daun pepaya, dan ini yang namanya papeda. Nih. Cara makanya gini. Ya, taruh ke piring kita. Kita dekatkan. Top. Mas Yofi, cari batik Papua di mana ya? Abis ini kamu ikut aja ke tempatnya Pak David. Pokoknya kita pasti kalau ingat batik itu ingatnya Papua. Nah saudara, ternyata ini nih tempat yang dibilang sama Mas Yofi bahwa di sini gue bisa menemukan batik Papua. Kita lihat langsung aja yuk. Saudara, perkenalkan Pak David Womsiwor. Pak David ini adalah pendiri Sanggar Araima. Pak David, boleh ceritain sedikit nggak Araima itu artinya apa sih Pak? Ara itu sayang atau kasihan atau begitu. Terus I dan Ma itu kasihan, dia itu Papua. Oke, jadi langsung saja saya sayang Papua. Oh, jadi saya sayang Papua atau I love Papua kalau bahasa Inggrisnya begitu ya. Pak David merupakan seniman yang sangat unik karena kalau dilihat dari karya-karyanya, dia merupakan pemahat, pelukis, pematung, dan pembuat tifa yang bentuknya sesuai dengan berbagai macam suku di Papua. Nah, selain membuat karya ini semua, Pak David sedang memulai pembuatan batik dengan desain orisinilnya. Batik Papua itu kan sebenarnya batik itu kan berasalnya dari Jawa, Pak. Itu gimana tuh, Pak? Batik bisa jadi dari Papua? Saya pikir awal mulanya itu hampir semua itu dibawa dari luar. Dibawa dari luar. Jadi orang yang punya seni pembatik itu mencoba untuk mencari nuansa, bagaimana mempersatukan nuansa Nusantara, di mana dari seluruh Indonesia itu ada batiknya, bisa nikmati semua orang. Semua orang di Indonesia. Kalau menjadi batik kan orang bisa pakai kiri kanan, kan orang senang. Iya. Saudara, Pak David ingin mengangkat motif-motif asli dari berbagai masyarakat Papua. Ceritanya mulai dari kapak, terus rica, terus bulu kasuari, daun gatal, semua ini punya makna. Sehingga saya coba buat itu dalam satu jalan cerita yang kemudian saya rencana untuk harus dipresentasikan dulu untuk suku yang punya. Gue setuju dengan beliau, corak pada batik memang harus memiliki arti yang asli, tidak bisa sembarangan. Namun sayangnya Pak David cerita bahwa dalam usaha merealisasikan impiannya ini, dia harus menghadapi orang-orang tidak bertanggung jawab yang mengambil desainnya untuk dicetak di tempat lain. Barang itu sudah dibawa ke Jawa sana dicetak baju, itu pun saya tidak tahu. Memang dalam industri kreatif akan ada orang-orang yang rela melakukan apapun untuk mendapatkan keuntungan untuk diri sendiri. Jadi ingat ya saudara, saat kita mau mengkonsumsi budaya dari daerah lain, kita harus tahu asalnya dari mana dan apa dampaknya, baik bagi masyarakat maupun lingkungan daerah tersebut. Supaya kita jadi orang yang sesuai dengan ucapan Mas Yofi, yaitu orang yang Cinta budaya, cinta Indonesia. Febrian. Mas Yofi. Kamu kan senang sama kesenian Papua. Iya. Ya, ini hadiah buat kamu. Wah, apa nih Mas? Langsung buka ya? Jangan buka dulu. Untuk mengerti kesenian Papua dan isi ini, kamu harus ke Raja Ampat dulu. Hah? Oh Iya. gitu Mas? Nah, nanti buka di sana aja deh. Ya. Oh gitu. Ya udah, oke Mas. Makasih banyak nih Mas. Jalan-jalan ke Raja Ampat ya. Iya. Makasih Mas Yofi. Yo, sip. Beneran nih gue ke Raja Ampat. Saudara, gak sia-sia gue jalan ke Sorong. Akhirnya gue dapet apa yang gue mau.
Dan ini cocok banget untuk jadi bahan jurnal gue. Ayo kalian ikut juga tulis pengalaman khas kalian di Jurnal Indonesia Kaya, supaya kalian tetap menjadi orang Indonesia kaya. Saudara, gue dikasih tugas oleh Mas Yofi untuk mengerti isi dari tas ini. Dan nggak tanggung-tanggung, saudara. Gue harus mengerti isi tas ini di Raja Ampat. Kalau lo tahu gue harus kemana di Raja Ampat, gue harus ngapain, lo bisa langsung tulis komen di bawah ini. Nih, di bawah ini. Ayo terus jadi orang Indonesia kaya!